Saya mulai. Oke, selamat siang waktu Indonesia. Sebelumnya salam kenal, perkenalkan saya Isfahani, mahasiswa S2 di Research School of Astronomy and Astrophysics di Australian National University. Di sini kebetulan saya merupakan member dari Supernova Cosmology Group, dan di talks ini saya akan membahas tentang tentu saja supernova, lebih tepatnya supernova tipe 1A, sebuah tools yang sangat berguna bagi kosmologis untuk mengukur jarak. Oke, sebelum membahas mengenai supernova tipe 1A, kita akan bahas mengenai mengapa sih riset di supernova tipe 1A ini penting. Kita akan mengulik sejarah terlebih dahulu sedikit. Jadi, dulu kita berasumsi bahwa alam semesta ini statis. Dalam artian, ia tidak mengembang ataupun menyusut seiring berjalannya waktu. Kemudian, Hubble menemukan bahwa semakin jauh galaksi dari kita, semakin cepat ia bergerak menjauh dari kita. Dan ini menyimpulkan bahwa alam semesta ternyata mengembang. Kemudian di tahun 1998, dua buah tim riset yang independen menemukan bahwa supernova, tepatnya supernova tipe 1A, yang berada di redshift tinggi, ternyata ia lebih redup dibandingkan apa yang diperkirakan nilainya oleh alam semesta yang mengembang saja. Hal ini menyimpulkan bahwa alam semesta ternyata bukan hanya mengembang, tapi juga mengembang secara dipercepat. Nah, faktor yang mengakibatkan percepatan ini kemudian kita sebut sebagai dark energy atau energi gelap. Nah, baru-baru ini, eh, sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, Des dan Desi ini merupakan survei yang berfokus untuk mempelajari dark energy, menemukan hint bahwa dark energy yang selama ini kita asumsikan nilainya konstan, ternyata ia berubah terhadap waktu. Di sini mungkin kita menyadari bahwa pemahaman kita tentang alam semesta selalu berkembang. Dan untuk dapat memahaminya dengan lebih detail lagi, kita perlu sebuah tools yang sangat powerful. Oke, dalam konteks untuk mempelajari percepatan alam semesta, kita memerlukan tools yang dapat mengukur jarak dengan sangat presisi. Dan untuk itu, kita memiliki supernova tipe 1A. Tapi kenapa sih supernova tipe 1A ini istimewa? Oke, ketika kita ingin mengukur jarak sebuah objek dari kita mengandalkan cahaya yang kita terima dari objek tersebut. Nah, ketika kita menerima suatu cahaya dengan besar intensitas tertentu dari sebuah objek, misalnya seperti di gambar ini, kita memiliki dua besar intensitas yang sama. Sebenarnya bisa saja itu berasal dari objek yang jauh, namun terang, atau ia lebih dekat, tapi ia lebih redup saja. Hal ini membingungkan. Nah, berbeda dengan objek lainnya, supernova tipe 1A ini memiliki puncak intensitas yang konstan atau tetap. Jadi, dengan besar intensitas yang kita terima, kita bisa tahu jaraknya. Apabila ia lebih kecil, lebih redup, berarti ia lebih jauh. Jika ia lebih terang, berarti ia lebih dekat. Hal inilah yang membuat supernova tipe 1 ini berguna bagi kita untuk mempelajari percepatan alam semesta. Oke, untuk mendapatkan nilai yang presisi, tentu saja kita memerlukan data sebanyak-banyaknya. Sampai saat ini, sebenarnya banyak sekali riset supernova tipe 1, maksudnya survei supernova tipe 1A di berbagai belahan dunia. Kemarin juga sempat dibahas. Di sini ada beberapa contoh yang berfokus di redshift rendah seperti ZTF dan DBAS yang akan saya bahas. Lalu juga ada beberapa yang fokus di redshift tinggi seperti DES atau Dark Energy Survey, OSDES atau Australian Dark Energy Survey, dan juga LSST yang upcoming project yang lebih besar. Oke, di sini saya akan bahas sedikit mengenai DES dan OSDES yang kebetulan datanya saya pakai di project saya. Oke, ini merupakan field of view dari DES dan OSDES. Mereka berfokusnya di langit bagian selatan. Di sini seperti tank ya bentuknya. Nah, DES ini merupakan survei yang berhasil mendapatkan data supernova tipe 1A terbanyak sampai saat ini, yaitu sekitar 1.635 supernova tipe 1A di redshift yang tinggi. Nah, DES ini berfokus di fotometri dengan menggunakan dark energy kamera yang berada di Chile. Lalu, OSDES ini ia berfokus untuk melakukan spektroskopik follow-up terhadap untuk mengetahui redshift dan juga properti dari host galaksi tempat supernova itu berada. Nah, selain DES dan OSDES, ada juga survei lain yaitu DBAS. Ini merupakan survei yang sedang di-running oleh grup riset saya sendiri yang di ANU dan juga kolaborasi dengan researcher yang ada di US. Ini bentuknya lucu, seperti gitar, tapi sebenarnya ini kepanjangannya Dark Energy Bedrock All Sky Survey. Berbeda dengan DES yang berfokus di high redshift,
DBASE ini berfokus di redshift yang rendah atau low redshift. Nah, DBASE ini melakukan fotometri dengan menggunakan DECT kamera dari Chile dan spektroskopik follow-up-nya dengan menggunakan wave spectrograph di NU 2.3 meter teleskop. Nah, DBASE ini masih ongoing proyeknya sampai sekarang dan diharapkan selesai di tahun ini dan ditargetkan untuk mendapatkan kurang lebih 500 supernova tipe 1A di redshift yang rendah. Nah, yang menarik tentang mengenai DBASE ini, ia menggunakan instrumen yang sama dengan DES, yaitu Daikinji kamera, sehingga ia menjadi pelengkap data yang pas untuk data Daikinji survei untuk bagian supernova di redshift yang rendah, tanpa mengakibatkan adanya tambahan error dari kalibrasi instrumen. Oke, ketika kita berbicara bahwa supernova tipe 1 memiliki puncak intensitas yang konstan, sebenarnya kita mengaplikasikan koreksi pada besar intensitas yang kita terima. Di sini biasanya kita mengaplikasikan koreksi pada kurva cahaya dan juga warna dari supernova tersebut. Namun, setelah kita mengaplikasikan koreksi, kemudian membandingkan nilainya dengan nilai yang seharusnya berdasarkan teori, kita tetap melihat variasi, yang kemudian kita sebut dengan Hubble residual. Nah, dari mana sih asalnya Hubble residual ini? Beberapa riset berfokus untuk menemukan penyebab langsung atau physical driver dari adanya Hubble residual ini. Namun, tidak mudah. Ada banyak suspek, salah satunya adalah ini berasal dari progenitor dari supernova tipe 1A. Ya, kita tahu bahwa supernova tipe 1A ini berasal dari white dwarf. Tapi, bagaimana ia explodes, terdapat banyak skenario, dan perbedaan skenario inilah yang kemudian menjadi suspek adanya Hubble residual. Nah, selain menemukan physical driver atau penyebab langsungnya, beberapa riset juga berfokus untuk menemukan tracers yang baik, atau ini adalah sebuah indikator adanya Hubble residual ini. Dan ternyata ia berkaitan dengan properti host galaksi tempat supernova tipe 1A ini berada. Dalam artian, jadi perbedaan karakteristik host galaksi atau properti host galaksi ini mengakibatkan perbedaan nilai dari Hubble residual. Nah, sudah banyak sekali riset yang berfokus untuk mempelajari tracers, berbagai macam tracers seperti massa, color, star formation rate, bahkan morphology, dan masih banyak lagi sebenarnya, dan bagaimana ia berefek terhadap Hubble residuals. Ini memasuki proyek yang kami lakukan. Jadi, di sini kami mengevaluasi berbagai karakteristik host galaksi dan bagaimana ia berefek terhadap Hubble residuals. Di sini kami menggunakan data dari DES dan OSDES, jadi ini supernova pada redshift yang tinggi. Setelah ini, kita akan melihat plot-plot mirip-mirip seperti ini. Jadi sumbu X di sini adalah host galaxy property yang kita tinjau. Lalu sumbunya ini adalah besar Hubble residual dengan nilai 0 berada di tengah-tengah. Lalu titik-titik abu di plot ini merupakan supernova tipe 1A, yang kemudian kita split datanya menjadi 2 bins dengan nilai tengah pada nilai tengah dari host galaxy property yang kita tinjau. Nah, kemudian nilai Hubble residual ini apabila nilainya lebih kecil, berarti supernova tersebut lebih terang. Oke, lalu di setiap bins ini kita mencari rata-rata nilai dari Hubble residualnya dan perbedaan dari nilai ini kemudian kita sebut sebagai Hubble residual step. Oke, pertama kami meninjau massa dari host galaksi dan menemukan bahwa supernova yang berada di host galaksi yang lebih besar massanya, lebih masif, ternyata ia lebih terang. Nah, signifikansi dari host galaksi ini dari Hubble residual step yang berkaitan dengan massa dari host galaksi ini sebesar 4,8 sigma. Kemudian, tren yang sama juga kami temukan ketika kami meninjau color atau warna dari host galaksinya dan menemukan bahwa supernova yang berada di host galaksi yang lebih merah ternyata ia lebih terang dibandingkan yang sebaliknya. Selain itu, juga kami meninjau star formation rate dari host galaksi tersebut. Di sini kami menggunakan oksigen 2, equivalent weight dari oksigen 2 yang merupakan indikator adanya star formation rate. Dalam artian jika nilai yang lebih besar, berarti star formation rate di host galaksi tersebut juga lebih tinggi. Dan kami menemukan supernova yang berada di host galaksi yang star formation rate yang lebih rendah, ternyata supernovanya lebih terang. Dan ini memiliki nilai signifikansi atau tingkat kesensitifan paling tinggi yaitu sebesar 6,3 sigma.
Nah, lalu kemudian kami ingin tahu apakah nilai Hubble residual step ini berbeda atau tidak ketika supernova tersebut berada di lokasi yang berbeda pula. Pertama, kami meninjau lokasi supernova di host galaksi tersebut. Lalu juga kami meninjau redshift dari supernova tersebut. Pertama, mengenai posisi host galaksi di posisi supernova di host galaksi tersebut. Di sini kami menggunakan nilai DLR yang menyatakan radius dari supernova ke host galaksi tersebut. Jadi jika nilainya kurang dari 1, maka supernova tersebut berada di bagian dalam host galaksi, sedangkan jika nilainya lebih dari 1, supernova tersebut berada di bagian luar dari host galaksinya. Dan kami menemukan bahwa Hubble residual step ternyata nilainya lebih kecil jika supernova tersebut berada di bagian luar dari host galaksinya. Dan ini kemungkinan diakibatkan karena jika supernova berada di bagian luar host galaksi, ia less influence dari environment dari host galaxy tempat ia berada. Oke, kemudian kami juga meninjau redshift dari supernova tersebut dan menemukan bahwa Hubble residual step ternyata lebih kecil jika supernova tersebut berada di redshift yang lebih tinggi. Dan ini kemungkinan diakibatkan oleh progenitor dari supernova tipe 1A. Jadi ketika di redshift yang tinggi, populasi dari supernova tipe 1A ini didominasi oleh supernova yang masih muda. Sedangkan jika di redshift yang rendah, sekarang supernovanya sudah populasinya merupakan kombinasi antara supernova yang sudah tua dan yang masih muda. Nah, perbedaan populasi inilah yang menjadi suspek adanya Hubble residual ini. Lalu, ketika kita meninjau signifikansi atau tingkat kesensitifan dari setiap treasures yang kami tinjau, kami menemukan bahwa oksigen itu merupakan yang paling sensitif dengan besar signifikansi sebesar 6,3 sigma. Lalu, ketika kita meninjau bagaimana Hubble residual step ini berubah atau tidak, konstan atau tidak ketika supernova tersebut berada di lokasi yang berbeda, kami menemukan bahwa ternyata ia cenderung lebih stabil dibandingkan treasures atau karakteristik oscillasi lainnya. Oke, kemudian ketika kita berbicara soal tracers yang bagus, kita perlu tahu secara detail tracer itu sebagus apa sih. Nah, jadi project yang saya jelaskan tadi itu merupakan mini project yang saya lakukan di semester 2 kemarin. Dan sekarang saya mengexpand projectnya menjadi tesis saya yang sedang saya kerjakan tahun ini. Di sini kami akan melakukan simulasi untuk melihat evolusi redshift dari berbagai treasures yang kami tinjau sebelumnya. Dengan harapan dengan mengetahui evolusi redshift-nya, kita akan mengetahui seberapa bagus sih tracer-tracer ini untuk menjelaskan data yang ada. Dan kami akan berusaha untuk mempelajari hal ini dan mendapatkan pemahaman lebih baik lagi mengenai percepatan alam semesta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Bisa buat pertanyaan sih, Mas. Kasih coba gitu. Mohon maaf, kurang terdengar jelas di Zoom suaranya. Di sini suaranya sedikit enggak jelas. Atau mungkin Zoom saya saja ya. Masih belum jelas ya.
Maaf, masih belum jelas. Ya. Berarti kan evolusi reaktif ini yang kemudian dimaksudkan untuk mendeteksi pengembangan yang dipercepat itu. Hmm, Mohon maaf, ini masih belum jelas ya. Deteksi pengembangan semesta yang dipercepat. Eh, Evolusi redshift-nya. Halo Isfahani, kita chat, silahkan oh dibaca iya, oke. pertanyaannya. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, kalau Dark Energy ini kira-kira wujudnya apa sih? Sebenarnya sampai sekarang kami juga belum tahu wujudnya seperti apa. Jadi sebenarnya itu merupakan sebutan, mungkin ya kalimatnya, untuk sesuatu hal yang menyebabkan alam semesta ini mengembang secara dipercepat, percepatan alam semesta. Tapi untuk seperti propertinya dan sebagainya, kami masih belum tahu sampai sekarang. Jadi yang dapat kita trace sekarang adalah bagaimana nilainya berubah terhadap waktu. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Eh, Pertanyaan kedua, pertanyaan iya betul, ini berkaitan dengan pengembangan alam semesta yang dipercepat juga. Namun dalam konteks ini, sebenarnya untuk bukan agak berbeda dengan tujuan seperti uh, survei DES atau DESI yang menemukan bahwa nilainya berubah terhadap waktu, tapi di sini uh, kami mencoba untuk melihat evolusi dari jadi nilai-nilai Hubble residual, nilai dari tracers ini yang berimpak terhadap Hubble residual ini pada redshift yang berbeda sampai redshift yang tinggi. Tuh, tapi ya ini berkaitan dengan percepatannya juga, tapi tidak secara langsung melihat bagaimana nilainya berubah terhadap waktu atau tidak, gitu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih menjawab. Sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anton. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Anton dari ITB. Terima kasih untuk presentasi yang sangat baik. Saya penasaran dengan bagaimana nanti eh, Isfahani melakukan simulasi begitu ya. Yang pertama, redshift-nya akan sejauh apa? Yang Mhm. kedua, asumsi apa yang dipakai untuk kosmologinya terkait dengan sekarang kan Hubble tension begitu ya. Itu kan masih problematik gitu. Ya, terima kasih. Betul. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk simulasi ini, rencananya, jadi ini masih di-develop juga sekarang. Jadi proyeknya baru saja mulai sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi rencananya kita ini akan tetap menggunakan Lambda CDM sampai sekarang untuk basic teorinya. Lalu simulasinya bakal kayak gimana? Jadi kami akan mensimulasikan host galaksi. Jadi properti dari host galaksinya seperti das dan sebagainya faktornya. Lalu juga kami akan simulasikan supernova dan matchkan supernova dengan host galaksi yang berkaitan. Setelah itu kami akan mendapatkan light curve dari supernova yang berada di situ. Lalu dari light curve ini kami akan menambahkan beberapa resep seperti perbedaan nilai dari das atau mungkin seperti di sini apakah variasi tracernya ini berubahnya berdasarkan host galaxy age-nya atau mungkin nilai das-nya. Kita akan mencoba beberapa resep lalu membandingkan nilainya dengan data yang kita punya, maaf. Jadi kita berusaha mematchkan antara simulasi dengan menggunakan berbagai resep dengan data yang kita punya. Dan rencananya ini akan sampai redshift kemungkinan masih di bawah 2 karena kita juga datanya hanya punya dari survei itu sampai 1,3 atau sekian. Jadi masih di bawah 2 kemungkinan. Terima kasih. Ya.